Di sini ya Pak, saya udah sobek-sobek soalnya udah puluhan tahun ini hancur. Ini yang saya temukan. Jadi saya tahu alamat rumah orang tua saya dari sini. Nanti kamu di sana dipintarkan, disekolahkan, katanya. Ibu Jansen bilang sama saya, lu mau ngapain kabur? Mama lu udah mati, tau nggak? Waduh, saya sampai kaget saat itu. Saya di situ dihantam abis-abisan dengan 3 bersaudara mereka. Terutama Pak Fran, dia lebih sakit hati ke saya. Tolong ambil belas, saya mau mukanya. Di situ saya disuruh buka baju sama si Fran, suruh ganti baju untuk melakukan pertunjukan. Tapi teman saya yang namanya Eva lebih mendapatkan perlakuan buruk dari si Fran itu. Ditelanjangi dan dilecehkan sama Pak Fran. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual. Kali ini kita bakal mendengarkan cerita lagi ya dari Bapak Anto. Kita denger-denger dulu cerita lah ya, nyantai-nyantai tentang sirkus ya, cerita-cerita sisi gelap sirkus teman-teman ya. Makin menarik ya teman-teman ya. Seperti biasa, kita nggak usah lama, kita bakal memulai videonya. Dan jangan lupa juga untuk melakukan check out emas di Semar Nusantara dan membeli brand-brand dari Wings ya. Ini Pak saya paling suka banget ya, aroma-aroma fresh ya. Nih kalau cewek-cewek pakai aroma-aroma fresh tergoda sih saya guys ya. Link ada di deskripsi. Aduh, enak banget kalau fresh itu kayak di otak tuh lega. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita dengerin guys. Bapak Anton juga mantan pemain sirkus ya, yang diambil umurnya sekitar 8 tahun ya, dengan dibilang ikut saudara dan mau disekolahi. Oke, ini iming-iming ya. Kita dengar. Sebagai teman-teman juga orang taunya nama saya Anton. Anton ya, Pak Anton. Sebenarnya itu nama pemberian dari Pak Hadi kepada saya. Sehingga cerita awalnya adalah saya diambil oleh istrinya Pak Jansen. Dan saat itu memang ekonomi kita lagi agak berantakan dan keluarga kita juga udah terpencar ke sana kemari, saudara saya. Saya diambil pada saat itu di usia 8 tahun. Dan memang saya bisa bilang ini karena setelah saya tahu saya diambil mereka itu, lalu saya sama seperti yang dijanjikan oleh teman-teman itu, katanya, kamu ikut saudara, ini bukan orang lain, dia bilang. Saudara, katanya. Nanti kamu di sana dipintarkan, disekolahkan, katanya. Jadi nanti kalau sudah pintar, sudah sekolah, nanti saya kembalikan lagi ke orang tua kamu. Nah, itu janjinya. Nah, saya bisa ngomong begini, saya ingat, karena umur saya saat itu udah 8 tahun. Ya udah mulai gede ya. Nah, terus, oke lah, saya pikir karena memang saya lihat orang tua saya hidupnya susah, ya ini kan demi kebaikan lah istilahnya ya. Lalu saya ikut, saya dan kakak saya pertama. Kakak saya otomatis saat itu udah 10 tahun, saya 8 tahun. Saya dibawa ke Petojo, Balikpapan juga. Tapi satu harian itu saya kayak diam aja gitu di kamar. Akhirnya saya jenuh. Oke, dibawa dulu ke kamar. Ini ceritanya kayak mirip-mirip siapa gitu ya. Oh iya Bu Eva, ceritanya mirip-mirip Bu Eva nih. Sinkron nih, sinkron. Ya kalau Bu Eva bedanya dibawa ke Pondok Indah dulu seharian. Iming-imingnya sama banget lagi nih. Pengen dibiayain sekolah yang layak gitu ya. Nah kalau kita lihat komentar netizen, alah bentar lagi juga hilang kasusnya sama si kasus Vina. Kalau Vina kan udah kelamaan ya prosesnya itu. Jadi kita tuh sebagai netizen nggak bisa berbulan-bulan gitu ya, kelamaan. Kalau viral sampai berbulan-bulan kita juga bakal jenuh teman-teman ya. Tapi ya semoga dalam waktu rentan sebulan viralnya kasus ini cepat selesai masalahnya ya. Next. Padahal korbannya udah banyak yang bersaksi. Masa masih butuh bukti? Bukti apa lagi coba? Kok belum ditangkap? Bertele-tele ya tulisannya di sini. Udah banyak saksi, kenapa lama ya proses penangkapannya? Jangan tanya saya. Saya juga pengennya cepet gitu ya. Kasihan. Next. Kita kabur yuk. Kaburnya gimana? Kabur. Ya udah pokoknya kita kabur. Nah kebetulan di Balikpapan itu rumah mereka, di sampingnya ada gang kecil dan di atasnya ada kawat-kawat gitu. Kami loncat. Ya namanya anak zaman segitu ya udah nakal-nakalnya ya. Jadi hal yang kayak begitu biasalah. Kami loncat berdua, terus kami pesan beca, kami nekat, pokoknya entah bagaimana kami pulang ke Raja Wali, ke rumah saya. Dan mama saya sempat kaget, loh kok balik lagi? Ya bagaimana orang di sana
diapa-apain, saya makan juga belum, saya bilang begitu. Oh ya udah akhirnya terjadi malam itu. Akhirnya besok pagi Ibu Jansen datang lagi. Oh, datang lagi. Nah, dia datang lagi, dia menghampiri mama saya, lalu dia bilang, udah dah, kalau gitu yang kecil aja dah, yang ikut saya, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya ikut. Satu malam saya di sana. Besok paginya saya langsung berangkat naik kereta api sama Ibu Jansen itu. Lalu pada saat itu sirkus lagi main di Cirebon. Sirkus main di Cirebon, lalu ya sama seperti yang kayak mereka mungkin alamin juga. Saya lebih pertama ngalaminnya karena saya masuk di era tahun 70. Lalu masuk ke satu sirkus, lalu kami suruh nonton. Nonton juga, saya juga nggak tahu apa yang harus diituin. Lalu udah gitu tidur. Udah tidur, besok langsung kami dilatih. Latihan dasar adalah handstand, mulai dari 5 menit, 10 menit, sampai akhirnya sampai setengah jam. Pokoknya latihan dengan keras, betul-betul keras. Jatuh sabet, pokoknya kita sampai geter-geter, sampai keringetan. Singkat kata, 3 bulan saya sudah menghasilkan uang buat mereka. Saya sudah kerja. Bentar, ini motifnya masih sama nih. Jadi seharian itu mereka dibuat nyaman dulu nih. Yaudah kamu tidur, gak usah ngapain nanti deh. Besoknya baru nih beraksi latihan ya. Oke, kita bahas. Ibu Jansen masih hidup apa udah meninggal? Di sini jawabannya udah meninggal kalau nggak salah. Ya gimana nih teman-teman ya. Terus ada lagi yang komentar, Bu Jansen bisa tidur nyenyak nggak seumur hidup? Kita arahnya kemana ya? Saya coba kabur. Saya pikir, wah ini udah nggak ada masa depan. Saya coba bawa rangsel, diem-diem, saya umpetin di balik keranjang saya. Tiba-tiba ketahuan. Nah begitu ketahuan, saya ditegor, memang nggak dipukul ya. Ditegor, lalu diomelin, lalu saya disuruh ngipasin Pak Tony yang lagi tidur. Saya ingat itu. Dan saat saya menjalanin itu, Ibu Jansen bilang sama saya, lu mau ngapain kabur? Mama lu udah mati, tau nggak? Waduh, saya sampai kaget saat itu. Jadi Anda bisa, Bapak-Bapak bisa bayangkan di saat umur saya sudah mulai agak dewasa sedikit, saya mendengar itu kaget. Mama saya udah mati katanya. Tidak ada yang mengurusi mama kamu. Yang ngurusin adalah saya, dia bilang gitu. Waduh, saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, ya kan ya, di tahun 83-an, ya kan ya, saya terus, akhirnya saya izin. Saya izin dengan karyawan, karena saya posisi udah gede, boleh dikatakan saat itu posisi kita adalah sudah tangan kanan mereka. Sudah tangan kanan, jadi kita bisa kemana, kadang-kala suruh menjaga sirkus, kadang-kala suruh belanja, kadang-kala bergantian. Ada teman seliftingan saya yang sudah married dengan Ibu Yuli gitu juga, dan ganti-gantian. Hari ini saya ke Taman Safari misalnya, dan teman saya jaga sirkus. Dan posisi kita boleh dikatakan saat itu sudah tangan kanan. Nah, dan saat itu entah bagaimana saudara saya, dia nonton saya. Dia bilang, ini kelihatannya kayak adik kita ya, dia bilang gitu. Lalu dia penasaran, dia mulai dari kelas kambing, terus dia turun ke kelas 1 kalau nggak salah. Masih tribun juga. Kayaknya iya nih. Lalu dia turun lagi. Besokannya dia beli lagi. Dia nonton di VIP yang paling mahal. Dia lihat kayaknya iya. Dia bawa kakak saya lagi. Penasaran. Oh Ciren. Oh jadi saudaranya nonton sirkus. Terus ngelihat si Anton kayak kenal nih. Ya gitu. Ini yang lebih sepi Tony dan anak lain masih kecil. Sedangkan yang lain manggilnya Om Toji, Om Jansen. Pantas saja kalau lagi nonton sirkus, penonton tidak boleh rekam pakai HP. Mungkin alasannya begitu. Dan saat itu kakak saya megat saya. Dia tanya, nama kamu Apong ya? Karena saya kecilnya dipanggil Apong. Waduh, saya sempat kaget juga. Karena yang tahu nama ini, teman-teman saya pun tidak tahu. Bos sirkus juga tidak tahu. Karena akte lahir saya itu lain. Lalu saya sempat kaget, bener nggak nama kamu Apong? Iya bener. Lalu saya punya ciri khas dalam satu keluarga. Jempol saya agak lain, ada persamaan dengan kakak saya. Lalu dia penasaran, kalau gitu coba buka kaos kaki kamu, saya mau lihat. Saya buka, saya kasih lihat. Wah iya bener, nggak salah, dia bilang gitu. Nah semenjak saya pas ketemu gitu, nomor satu yang saya tanya kepada saudara saya adalah, bener mama udah Iya benar, tahun 73 mama meninggal. Terus, benar, kamu orang saudara tidak ada yang mengurus. Yang ngurus itu dari Ibu Jansen. Oh, enggak benar itu. Memang ada orang datang. Tapi saudara saya juga enggak kenal siapa itu. Tapi ada yang datang. Tiba-tiba kasih amplop begitu aja. Terus udah jalan.
Jadi ini pemalsuan, saya bilang, pembohongan. Jadi yang akhirnya terhitung waktu ke waktu, saya mulai sakit hati. Udah mama saya dibohongin, dijanjikan dipintarkan, disekolahkan, nanti sudah pintar dibalikan. Tapi apa yang mereka alamin, itu saya yang alamin lebih parah. Jadi latih tanpa dibayar, dibohongi, lengkap banget ya. Udah kayak perbudakan ya teman-teman ya. Aduh, cara dapetin keadilan di negara ini gimana sih? Ya dibayar. Bercanda, maksudnya nggak ada tuh bayarannya di negara ini, tidak ada ya. Itu tuh yang bayar itu cuma di Konoha. Indonesia mah nggak ada ya, pasti nanti ada ya. Bahkan saya udah bilang sama saudara saya bilang, jangan lu main di sana bisa mati, bisa digebukin lagi. Nggak apa-apa. Saya pikir nggak apa-apa lah, untuk terakhir kali lah. Tapi saya cuma pesan ke saudara saya, kalau saya tidak balik, arti kata saya mati di sana. Karena saya tahu saya akan mengalami penyiksaan. Saya hadapin mereka. Dan benar apa yang saya feeling ternyata benar. Saya di situ dihantam abis-abisan dengan 3 bersaudara mereka. Dihantam abis-abisan, terutama Pak Fran, dia lebih sakit hati ke saya. Karena saat itu beruang yang saya main, ya, dia coba main. Padahal saya sudah bilangkan ke istrinya. Saya bilang jangan coba-coba main beruang karena bahaya. Karena saya tahu sifat Pak Fran itu orangnya gengsi dan tensinya tinggi. Nggak beda jauh dengan saya. Kalau dalam keadaan sekarang ya. Lalu dia coba main beruang, apesnya dia kena cakar mukanya. Yang saya dengar itu sampai 40 apa sekian jahitan. Dan mereka lari masih ke Jepang. Bisa operasi. Dan saat itu saya digebukin abis-abisan dan saya terakhir dengar Pak Fran bilang, tolong ambil belati, saya mau belah mukanya. Saat itu saya udah mulai berpikir, kalau memang benar-benar sampai itu terjadi, saya akan loncat dari Pondok Indah. Tapi itu tidak terjadi. Tapi akhirnya setelah babak belur abis-abisan, saya dibikinin satu surat pernyataan bahwa orang yang namanya ini sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Pondok Indah. Dikeluarkan teman-teman. Bentar, jadi wajahnya Pak Frans itu bekas operasi plastik karena cakarannya binatang nggak kecil loh, gede loh. Terus wow, dari ketiga pelaku ini Pak Tonyi Semampau udah muncul, Jan Semanangsang sudah muncul, tinggal Frans Semanangsang yang belum muncul ya. Oke, lanjut lagi next ya. Ini dari ex karyawan Oriensi Sirkus lagi Indonesia, masih lanjut di sidang komisi ya. Kita dengerin lagi ceritanya. Waktu itu sempat menemui kami berdua dan kami nangis-nangis saat itu ingin ikut papa pulang kembali ke orang tua, tapi di situ ada ancaman. Lalu kami diumpetin lagi sama si Hadi. Jadi kami tidak lama, beberapa minggu kemudian dibawalah ke sirkus. Nah, di sirkus itu kami berdua sudah mulai dilatih. Di situ sudah ada kakak-kakak dan yang lebih kecil dari saya. Setelah itu kita udah mulai dilatih dari awal sampai kita meningkat terus dengan acara yang lebih berbahaya. Di situ saya mulai main acara Jalan Kawat Piramid dan saya pernah terjatuh dan koma selama 14 jam dan di situ saya tidak diobati. Saya tersadar lagi di situ. Tapi saya tidak dikasih istirahat, harus main lagi setelah saya sadar. Ngeri banget ya, udah dilakukan selayaknya hewan nih kalau udah kayak gini mah. Nanti ceritanya next. 86, saya ini singkat cerita ya Pak, 86 saya pernah melarikan diri bersama teman saya yang namanya Eva. Lalu saya ketangkap, saya dipukuli sama Pak Fran. Kami berdua dipukuli. Di tempat itu saya berdua doang sama Eva dimasukin sebuah mobil Fuso. Disitulah tempat tidur kami dan di situ juga kami berganti pakaian untuk show. Di situ saya disuruh buka baju sama si Fran, suruh ganti baju untuk melakukan pertunjukan. Tapi teman saya yang namanya Eva lebih mendapatkan perlakuan buruk dari si Fran itu, ditelanjangi dan dilecehkan sama Pak Fran. Karena saya harus mengadakan pertunjukan. Jadi saya terselamatkan dari pelecehan itu. Akhirnya pada tahun 87 saya mengikuti jejak kakak saya. Kakak saya kan menikah juga dengan pemain sirkus. Saya ikuti bagaimana saya bisa keluar dari situ. Saya ikuti jejak kakak saya untuk keluar dari sirkus itu dengan menikah juga sesama pemain. Akhirnya sampai tahun 89 baru saya kabur dari sirkus. Dan setelah itu tahun 97 keluarlah itu kasus Vivi. Nah di situ
kita dipertemukan sama Tony. Barulah saya tahu bahwa di situ Tony mengatakan bahwa papa saya saat itu menerima uang sebesar 300.000, tapi itu uang pengganti susu, katanya seperti itu. Oke, kita lihat deh komentarnya. Ya Allah Gusti, Indonesia katanya udah merdeka. Kenapa kenyataannya masih seperti ini? Manusia diperbu, diusir dini. Allahu Akbar. Mana keadilan yang terang di lambang Garuda Pancasila? Iya, harus diusut tuntas ini, sebenarnya diusut ya. Kebenarannya tuh kayak gimana gitu. Next. Oh, ini ada suratnya nih. Ini bukti nih. Menemukan surat tanda lahir yang sudah lama dan lecek. Mudah-mudahan ada petunjuk selama hamil 7 bulan masih disuruh main sirkus. Oh, ini. Saya menemukan ini di karavannya Pak Jansen. Lalu saya ambil. Di sini tertulis surat kenal lahir saya dan kakak saya. Di sini ya Pak, saya udah sobek-sobek soalnya udah puluhan tahun ini hancur. Ini yang saya temukan. Jadi saya tahu alamat rumah orang tua saya dari sini. Ya, pada saat itu kan saya juga hamil usia 7 bulan juga, saya masih harus penunjukan karena belum ada pengganti untuk selanjutnya. Sekian. Inilah ya para kesaksian korban-korbannya, ini sampai ada bukti loh mereka menemukan suratnya ya. Karena emang gak ada identitas mereka, dikasih tahu ya teman-teman. Tadi ini ya, bapak dari 3 orang anak tadi ya, Tony Sumampau, Frans Manangsang, Jansen Manangsang, kan punya bapak Pak Hadi tuh udah itu ngebantu ngambil-ngambilin anak-anak tersebut teman-teman. Entah dari jalanan, entah dari panti asuhan, diambil-ambilin semua ya. Jadi ya nggak tahu identitasnya. Dan itu pada waktu itu tahun 97 kan mereka dicek ya sama Komnas HAM ya. Dan ternyata terbukti mereka nggak bisa menunjuk siapa orang tua tersebut gitu. Seenggaknya kalau dari panti harusnya ada ya jejaknya ya. Kan dari panti itu nggak hanya anak yang dibuang, enggak teman-teman, tapi anak yang telantarkan, anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, terus orang tuanya bercerai ya gitulah. Tapi ya dari kasus HAM tersebut, dari keluarga mereka, dari keluarganya Frans Manangsang, itu nggak ada yang bisa membuktikan mereka identitasnya siapa. Yuk kita baca komentar lagi. Bersyukur belum pernah ke Taman Safari. DPR, hati nuranimu di mana ya? Kata DPR kita harus nunggu aja 7 hari lagi ya. Selesaikan secara persaudaraan. Kata DPR sih kemarin kayak gitu ya. Segera minta maaf dan kasih kompensasi untuk para korban. Insya Allah Taman Safari makin maju. Tapi kalau tidak peduli sama si korban, lebih baik tutup Taman Safari. Kalian setuju gak guys? Kalau Taman Safari itu ditutup ataupun diboikot? Soalnya ya di komen-komen sih banyak yang gak setuju juga Taman Safari ditutup karena banyak pekerjanya di sana ya. Tapi gimana caranya bisa menangkap para owner ini ya? Ya. Sahroni DPR RI Komisi 3 nggak mungkin percaya keterangan korban. Gitu. Ya udah ya, kita undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video, jangan lupa subscribe. Bye bye.